Di Beranda Trips gue ini banyak banget berita kasus beredar tentang dunia bakery si penipu, yang dimana si pelakunya ini ya, dia di Universitas UPH dan punya gelar sebagai kaum laude gitu. Dia masih muda, dia lumayan cantik, tapi pinternya ini melebihi dajal kalau kata gue. Cuma yang gue nggak habis pikir adalah dia mengklaim bakerynya itu gluten free, egg free, dairy free, dan vegan dan lain sebagainya. Tapi lebih liciknya lagi, dia tuh cuma nge-repack ulang doang. Jadi dia ngambil dari toko sebelah, terus dia repack ulang, terus tinggal ditempelin stikernya dia doang gitu. Ini kalau misalkan lu ngambil untungnya cuma sedikit ya, cuma beda sekian doang, itu masih dimaklumi. Cuma lu pakai mengklaim kalau barang lu itu gluten free, egg free, dan lain sebagainya. Ini parah banget. Maksudnya lu tahu nggak sih arti dari kata gluten free dan lain sebagainya? Itu tuh kayak kita tuh bukan cuma sekedar kayak untuk menjaga pola sehat, untuk kayak bukan kayak semacam gaya-gayaan sehat doang loh, enggak. Tapi kalau bagi sebagian orang yang mereka ada alergi kayak gituan, itu tuh parah banget. Maksudnya bisa kayak mengancam nyawa gitu. Apalagi ini korbannya tuh nggak cuma satu, bahkan bisa lebih dari 2 atau bahkan lebih ya. Korbannya ini nggak cuma orang dewasa, tapi juga ke anak kecil, ke baby juga bahkan. Dan gue ngeliat di utas tweetnya gue itu ada korban anak kecil masih baby, itu bentol-bentol sekujur tubuh ya, dari muka sampai seluruh badannya, itu bentol-bentol parah banget. Itu gimana sih, lu punya hati nurani gak sih lu sebagai si pelakunya ini? Lu mikir gak dampak efek ke depan panjangnya tuh gimana gitu? Lu gak kasihan? Ini sama aja tuh lu kayak udah meracuni orang ya secara sadar, dan lu tuh kayak ngelakuin pembunuhan. Lu tau gak dampak yang lu ngelakuin ini, dampaknya tuh gimana gitu? Dan yang gua gak habis pikir adalah ini tentang si korban ya. Maksudnya gue bukannya membela si pelaku atau gimana, gue cuma bertanya-tanya gitu. Maksudnya kenapa gitu, kenapa lu sebagai korban, oke lah lu kan emang berlangganan ya, sebulan atau nggak ambil tahunan gitu, karena kan emang untuk nyari toko yang gluten free dan lain sebagainya itu kan emang susah, dan harganya kan emang nggak cukup murah kan, pasti mahal banget. Gue tahu, gue paham. Cuma ketika lu udah ngambil langganan nih, misalkan lu ngambil langganan sekali ya, seharusnya kan lu cek dong efeknya gimana nih, apakah ada muncul alergi atau gimana, atau lu mencret kah, atau lu diare kah. Seharusnya kan lu ngeliatnya kan dari situ ya. Tapi ini tuh kayak ada beberapa customernya si korbannya ini, maksudnya si pelakunya ini, itu cuma dikasih plastik resek doang gitu, dan dikirimnya tuh lama ya. Kok lu masih mau order gitu? Itu yang gue nggak ngerti. Terus ada juga yang udah tahu lu mencret diare ya, itu lu masih beli juga. Kenapa gitu? Maksudnya ketika lu udah merasa nggak enak di badan lu, seharusnya kan lu cek nih ke dokter ya, lu berobat, lu ke lab, lu diambil sampel dulu gitu. Maksudnya lu tanya nih sama dokter lu, kenapa bisa sampai kayak gini, apa masalahnya, apa penyebabnya gitu kan. Seharusnya kan lu cari tahu, lu korek lebih dalam lagi, bener gak sih? Kok lu diem aja dan lu malah terus-terusan order sampai bertahun-tahun gitu. Itu yang gue gak ngerti. Maksudnya gue bingung gitu, kenapa sampai segitunya, kok bisa gitu. Itu aja sih yang gue gak ngerti. Jadi tolong kalian jangan salah paham sama gue, jangan salah menilai dulu, karena gue sama sekali ya, gue cuma bingung aja gitu, kenapa si korbannya ini ya, lu kan beli nih, lu beli sekali dong ya, lu seharusnya cari tahu dulu efeknya tuh gimana, apakah lu ada alergi kah setelah lu makan itu produk ya. Seharusnya lu cek dulu. Kalau emang setiap orang kan punya reaksi yang berbeda ya, alergi yang berbeda, maksudnya munculnya tuh kadang ada yang cepet, ada yang lambat gitu. Cuma ketika lu muncul reaksinya cepet ya, itu kan seharusnya lu tahu nih, seharusnya lu sadar dong. Tapi ketika lu udah sadar kan, kok lu nggak
nggak ke rumah sakit, lu nggak cek, lu nggak ambil sampel ke lab, lu nggak tanya-tanya lebih lanjut gitu. Kenapa lu malah diem aja? Itu yang gue nggak habis pikir ya, itu yang gue nggak habis pikir, kenapa gitu. Dan korbannya ini nggak cuma satu atau dua, bahkan lebih, dan banyak kan korbannya ini itu pada diem aja dan baru speak up sekarang. Banyak banget muncul korban yang lainnya yang pada baru speak up, kayak gue udah beli juga loh di langganannya si tokonya ini, si bakerynya ini, kayak kok lu baru speak up sekarang gitu. Maksudnya gue kenapa, gue udah kayak gregetan sendiri, ngerti gak sih? Dan gue turut prihatin juga ya, gue turut prihatin buat semua korban, terutama buat orang dewasa atau enggak yang baby-babynya kalian gitu. Gue turut prihatin, semoga kasusnya ini cepat kelar dan cepat sembuh juga buat kalian semua yang terkena dampak dari si bakerynya ini. Gue berharap kalian cepat sembuh, lekas pulih sehat kembali, dan semoga ya kasus ini nggak cuma sekedar klarifikasi permintaan maaf aja dari si pelaku. Nggak, gue sama sekali tidak mau kayak gitu. Gue berharapnya si pelakunya ini dikasih jerak, dikasih hukuman seberat-beratnya, setimpalnya mungkin, karena orang kayak gini tuh udah gila gitu. Maksudnya lu nipu nih ya, lu nipunya itu nggak cuma satu orang, tapi lu nipunya itu udah ke sekian banyaknya orang. Bahkan ini taruhannya tuh nyawa gitu ya, taruhannya tuh nyawa, dan sama aja lu kayak udah meracuni orang dan ngebunuh orang secara lu sadar gitu. Jadi gue harap itu dikasih hukuman jerak sih ya, dikasih hukuman jerak setimpal-timpalnya. Jangan ada kata permintaan maaf terus habis itu damai udah gitu, enggak. Gue sama sekali tidak mau. Dan gue berharapnya sih ya, berharapnya buat kalian dan buat kita semua, kita harus lebih aware lagi, lebih berhati-hati lagi, lebih bijak lagi dalam memilih makanan. Apalagi kalau lu beli makanannya di online, karena kan secara nggak langsung nih ya, lu kan beli online tuh nggak tahu si penjualnya gimana, si pembelinya gimana. Jadi kan lu nggak bisa bertatap muka nih, karena kan di online lu nggak tahu dia mengandung apa ya, siapa tahu dia bisa bohong kan kayak gini gitu. Itu aja sih. Dan buat kalian yang ngerti tentang hukum, coba komen di bawah, si pelakunya ini kira-kira dapat kena pasal yang keberapa dan kena hukuman yang kayak gimana, coba komen. Itu aja sih, karena gue sebagai pribadi ya, gue juga owner di bidang makanan, jadi gue paham betul gimana dalam kasus ini. Karena gue ngebayangin ya, gue nggak mungkin ngelakuin hal segila itu sih, karena gue juga ngerti, gue juga sebagai owner, gue penjual juga, dan gue ngerasain gimana rasanya jadi korban gitu, jadi si pembeli. Gue tuh ngerasain, gue bener-bener tahu, paham banget. Jadi gue kecewa sih ya, gue marah sekaligus gue sedih juga, gue turut prihatin. Tapi yang bikin gue nggak ngerti yaitu yang gue bilang, gue bertanya-tanyanya itu, kenapa lu sebagai korban ya, lu beli, lu udah tahu reaksinya, lu malah masih tetap order terus dan lu malah diem aja dan lu malah speak up. Kenapa gitu, kenapa woi? Coba komen di bawah komen.